Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 kelas PPOA akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tugas akhir PPO dengan objek yang kami jadikan topik dan judul yaitu care atau car rental. Kami dari kelompok 11 beranggotakan Bilas Febri Dwi Ananda dengan NIM 2024101043. Yang kedua, Iqbal Ali Basyair dengan NIM 202410101104. Yang ketiga, saya Anggi Putri Pamungkas dengan NIM 202410101110. Adapun isi dari presentasi kali ini adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua desain sistem, yang ketiga demo program, dan yang keempat kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Apa sih yang melatar belakangi kami menggunakan topik ini untuk dijadikan tugas PPO kali ini? Yang melatar belakangi yaitu perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan yang memunculkan adanya sistem informasi mampu memudahkan pengolahan data dalam proses berbisnis yang kebanyakan mengalami permasalahan seperti ketidakakuratan data, lambatnya pemrosesan data, dan pemborosan waktu. Hal tersebut mampu menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Salah satu penerapan sistem informasi adalah sistem informasi pengelolaan rental mobil. Dengan mengembangkan sistem informasi manajemen yang terkomputerisasi agar nantinya diperoleh kelancaran, kemudahan dalam pelayanan proses sewa menyewa dan data dapat terorganisir dengan baik dan akurat. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kami menjadikannya sebagai topik dalam pengembangan aplikasi dengan judul Car Rental atau CARE. Dengan dibangunnya sistem penyewaan ini diharapkan mampu memudahkan pemilik atau pegawai dalam mengelola data yang digunakan dalam proses bisnis. Yang selanjutnya, ruang lingkup aplikasi. Rancangan program aplikasi CARE diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman Java dan PostgreSQL sebagai database aplikasi. Aplikasi CARE ini dapat digunakan oleh pegawai atau pemilik sebagai admin dan dapat digunakan oleh penyewa kendaraan atau pengguna. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pemilik rental dalam mengelola data kendaraan yang disewakan dan data sewa kendaraan dari pengguna. Terdapat dua aktor yang bisa menggunakan aplikasi beserta fitur yang bisa digunakannya. Yang pertama, aktor admin. Admin bisa mengakses fitur pemasukan data kendaraan, melihat data sewa, dan melihat data kendaraan. Yang kedua, aktor pengguna atau penyewa. Pengguna bisa mengakses fitur lihat data kendaraan, sewa kendaraan, dan melihat data sewa. Selama pengerjaan tugas proyek ini, kami mengerjakan tugas bersama-sama sebagai kelompok, dimulai dari penentuan topik, pengidentifikasian permasalahan, dan penentuan solusi permasalahan. Nah, dalam pengerjaan tugas ini, kami juga membagi beberapa tugas yang dapat dikerjakan secara individu dari pengerjaan laporan, pembuatan database, dan pengerjaan coding program untuk meminimalisir lama pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu desain sistem. Gambaran umum sistem. Pada sistem yang kami kembangkan terdapat 4 fitur, yaitu memasukkan data kendaraan, melihat data kendaraan, menyewa kendaraan, dan melihat data sewa. Pada aplikasi yang kami kembangkan, sistem akan menampilkan menu utama yang berisi login untuk pengguna, yaitu admin dan penyewa. Admin dapat mengakses fitur menambahkan data kendaraan dan melihat data rekap sewa kendaraan dari semua penyewa. Sedangkan penyewa dapat mengakses fitur sewa kendaraan dan melihat data sewa kendaraan yang telah dilakukannya. Kedua aktor dapat melihat data kendaraan yang disewakan oleh tempat rental. Maka dari itu, ini terdapat beberapa proses keseluruhan yang terdapat dalam sistem, diantaranya proses memasukkan data kendaraan, melihat data kendaraan, menyewa kendaraan, dan melihat data sewa. Menggunakan aplikasi CARE diawali dengan pengguna melakukan login terlebih dahulu. Setelah itu, sistem akan mengecek apakah data yang digunakan untuk login tersebut sesuai dengan data yang tertera pada database atau belum. Apabila sesuai, maka sistem akan menampilkan menu sesuai dengan pengguna tersebut login sebagai admin atau penyewa. Untuk proses memasukkan data kendaraan hanya bisa dilakukan oleh admin yang memiliki akses pada aplikasi. Diawali dengan admin yang telah melakukan login dan memilih menu tambah data kendaraan. Setelah itu, admin bisa memasukkan data kendaraan yang disewakan dan hasilnya
data tersebut akan masuk ke database kendaraan. Untuk proses melihat data kendaraan, pengguna baik admin ataupun penyedia dapat mengakses fitur ini dengan melakukan login terlebih dahulu dan memilih fitur lihat data kendaraan. Kemudian sistem akan menampilkan data kendaraan yang diambil dari database data kendaraan dan data sewa. Untuk proses menyewa kendaraan, pelanggan dapat langsung melakukan login. Kemudian pelanggan melihat daftar kendaraan yang tersedia. Daftar kendaraan tersebut diambil dari database kendaraan. Kemudian jika pengguna akan melakukan penyewaan, maka dapat memilih kendaraan yang akan disewa. Data sewa tersebut akan masuk ke database data sewa. Untuk melihat data sewa, semua pengguna dapat mengakses fitur ini. Akan tetapi, data yang ditampilkan berbeda. Admin dapat melihat keseluruhan data sewa dari semua penyewa, sedangkan penyewa hanya bisa melihat data sewa kendaraan yang telah ia lakukan sebelumnya. Diawali dengan melakukan login, kemudian pengguna memilih melihat data sewa yang berisi data penyewa. Kemudian, kendaraan yang akan disewa ditampilkan beserta dengan durasi dan total biaya yang disewa, dan data ini diambil dari database data sewa. Kemudian bisnis proses, model, dan notasi. Di sini terdapat BPMN mengelola data kendaraan yang diawali dari sisi admin melakukan login, memilih fitur tambah data kendaraan, menambah kendaraan. Kemudian hasilnya akan disimpan di database data kendaraan. Dari sisi pengguna melakukan login, memilih untuk melihat data kendaraan, kemudian menampilkan data kendaraan yang diambil dari database data kendaraan, kemudian pengguna dapat melihat data kendaraan. Kemudian BPMN yang kedua yaitu mengelola sewa kendaraan. Dari sisi pelanggan melakukan login, kemudian memilih fitur tambah sewa, kemudian menampilkan data kendaraan yang diambil dari database data kendaraan, kemudian pelanggan memilih atau mengisi data kendaraan yang disewa, kemudian akan dimasukkan ke database data sewa. Dari sisi pengguna juga melakukan login, kemudian memilih fitur lihat data sewa, kemudian menampilkan data sewa kendaraan yang diambil dari database data sewa. Kemudian pengguna dapat melihat data sewa. Kemudian diagram objek, di sini terdapat memasukkan data kendaraan dan melihat data kendaraan. Untuk memasukkan data kendaraan ini diakses oleh admin yang di dalamnya terdapat atribut harga sewa, merek, plat nomor, dan warna. Sedangkan melihat data kendaraan diakses oleh customer. Atributnya pun sama, yaitu harga sewa, merek, plat nomor, dan warna. Kemudian diagram objek yang kedua yaitu tambah sewa kendaraan dan melihat data sewa. Untuk tambah sewa kendaraan diakses oleh customer dengan atribut durasi, harga total, dan ID kendaraan. Sedangkan melihat data sewa ini diakses oleh admin dengan atribut durasi, harga total, ID kendaraan, dan ID pengguna. Kemudian kelas diagram. Di sini terdapat 11 kelas dengan beberapa relasi. Yang pertama yaitu dependent, terdapat pada V beranda admin ke C beranda admin, V beranda pelanggan ke C beranda pengguna, V sewa ke C sewa, V kendaraan ke C kendaraan. Kemudian terdapat juga asosiasi yang terdapat pada V beranda admin ke V care, V beranda pelanggan ke V care. Yang ketiga yaitu agregasi, terdapat pada C beranda admin ke C login, dan C beranda pengguna ke C login. Yang terakhir komposisi, terdapat pada C kendaraan ke C beranda admin, C sewa ke C beranda admin, C kendaraan ke C beranda pengguna, C sewa ke C beranda pengguna, dan C sewa ke C kendaraan. Ya, selanjutnya adalah demo program yang akan dijelaskan oleh teman saya, Iqbal Ali Basyair. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang demo aplikasi. Ya, di sini ada beberapa kelas yang terdapat dalam file yang berbeda. Yang pertama kita dalam view. Di sini ada V beranda admin, yaitu viewer dari beranda admin. Kita import yaitu yang pertama Java Tool Scanner untuk membuat scanner di mana user bisa memasukkan inputannya. Di sini kita buat objek baru dari V kendaraan, C kendaraan, V sewa, dan C sewa dengan VK, CK, VS, dan CS. Selanjutnya adalah metode dari V beranda admin. Yang pertama yaitu beranda admin dengan public void beranda admin. Kita buat variabelnya, yang pertama yaitu pilihan sebagai integer dan bool sebagai boolean yaitu true untuk sebagai parameter dari while. Selanjutnya
kita buat perulangan untuk menampilkan menu adminnya, yaitu while dengan inputan yaitu boolean. Jika boolean true maka akan mengulang terus. Selanjutnya kita buat scanner, kita cetak yaitu menu adminnya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu dengan variabel pilihan memasukkan inputan dari users ke dalam variabel pilihan. Jika pilihan 1 maka akan menampilkan data, jalankan metode dari objek CK tampilkan data. Jika pilihan 2 tambah data, jika pilihan 3 yaitu tampilkan data dari controller sewa. Selanjutnya jika pilihan sama dengan 0, maka akan keluar dari perulangan, yaitu keluar dari perulangan atau keluar dari beranda admin. Jika masukannya tidak sesuai, maka akan mencetak yaitu masukan salah. Selanjutnya adalah dari kelas V pengguna sama dengan beranda admin, di mana perbedaannya adalah di metodenya, yaitu nama metodenya beranda pengguna. Selanjutnya adalah menu pengguna, yaitu berbeda dengan menu admin. Dan juga pilihan nomor 3, yaitu di sini tampilkan data user yang berbeda dengan beranda admin. Selanjutnya yaitu di V kendaraan, kita import Java SQL dan Java Util Scanner untuk scanner dan Java SQL untuk koneksi dengan database. Selanjutnya yaitu kita buat variabel koneksi, statement, dan result. Selanjutnya adalah dalam metode tampilkan data. Pertama kita masukkan driver terlebih dahulu. Di sini kita ambil nama drivernya dari kelas driver. Dapat kita lihat yaitu driver, yaitu ini URL-nya dan user dan passwordnya. Di sini dapat kita buat koneksi terlebih dahulu, yaitu dengan connection, get connection dengan parameternya yaitu URL, user, dan password. Selanjutnya adalah kita buat query-nya terlebih dahulu. Selanjutnya mengexecute query. Kita selanjutnya yaitu mencetak daftar kendaraannya dengan isian, yaitu kita membuat perulangan yang berada di dalam database-nya. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu kita execute, kita menjalankan get string untuk menampilkan data yang berada dari database yang sudah kita jalankan query-nya. Di sini berupa kolom indeks 2 karena merek ini berada di kolom nomor 2 dan gitu seterusnya. Untuk menjalankan koneksi ini kita harus menjalankan yaitu try dan catch. Selanjutnya yaitu metode tambah data, sama seperti yang sebelumnya kita buat scanner, membuat variabelnya. Selanjutnya inputan user akan dimasukkan ke variabel, yaitu pertama merek, warna, plat, dan harganya. Di sini kita jalankan yaitu query-nya insert into kendaraan dengan masukan dari parameter yang variabel yang sudah dimasukkan oleh user tadi. Selanjutnya adalah viewer login, kita masukkan SQL untuk koneksi, scanner untuk scanner inputan dari user, dan juga release untuk menampung user dan passwordnya. Di sini yaitu pertama metode login page untuk mencetak halaman loginnya, yaitu untuk user diminta untuk memasukkan username dan password, maka akan dimasukkan ke dalam variabel user dan password. Selanjutnya akan dimasukkan ke dalam release dengan urutannya, yaitu indeks yang ke-0 yaitu user dan indeks yang ke-1 yaitu password. Selanjutnya adalah verifikasi. Kita memverifikasi username dan password dari username dan password yang telah dimasukkan oleh user dengan database. Jika query-nya sama, jika database-nya sama dengan username, maka akan login berhasil. Di sini kita menjalankan query-nya yaitu select from pengguna, di mana nama yaitu
username, dan passwordnya yaitu password. Jika di sini kita masukkan lagi, mengecek jika perannya 1, maka akan menjalankan ke beranda admin. Jika perannya 2, maka ke pelanggan. Jika username atau password salah, akan mencetak yaitu username dan password salah. Selanjutnya yaitu dari tampilkan data sewa, yaitu dengan kelas view sewa, metodenya tampilkan data user, sama kita buat koneksi terlebih dahulu, lalu menjalankan query-nya, lalu mencetak data sewanya. Di sini ada 2 tampilkan data yang kurang lebih sama, yang menjadi perbedaan yaitu di mana tampilkan data user hanya menampilkan data sewa yang dilakukan oleh user, sedangkan metode tampilkan data menampilkan data dari seluruh usernya, di mana nanti tampilkan data user hanya bisa dijalankan oleh user, sementara tampilkan data bisa dijalankan oleh pengguna. Selanjutnya adalah tambah sewa, metode tambah sewa, yaitu jalankan scanner terlebih dahulu, lalu membuat variabel. Selanjutnya adalah mencetak tampilan tambah datanya terlebih dahulu, dan menginputkan inputan dari user dengan nama variabel kendaraan dan durasi. Selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam database dengan query, yaitu insert into data sewa dengan isen yaitu variabel kendaraan, durasi, dan total. Selanjutnya adalah di bagian kelas controller, di mana yang pertama kelas beranda admin untuk menyambungkan ke bagian dari kelas beranda ke yang kelas viewer ke kelas yang lain. Di sini dapat kita lihat yaitu ada konstruktor, di mana yaitu yang namanya sama dengan nama kelasnya. Di sini yaitu public kelas beranda admin dengan this beranda dan sama dengan beranda, dan juga metodenya sama dengan kelas control yang lain, ada konstruktor dan metodenya. Dapat kita lihat juga. Selanjutnya kita coba jalankan. Di sini kita ingin login, maka kita inputkan 1, kita masukkan username karena ada dalam database. Kita masuk sebagai admin terlebih dahulu. Jika login berhasil, maka akan muncul login berhasil dan menampilkan menu admin. Kita lihat kendaraan, dapat kita lihat. Selanjutnya adalah kita lihat sewa. Dapat kita lihat yaitu nama-nama pengguna yang melakukan penyewaan. Selanjutnya, semisal kita menambah kendaraan. Di sini kita menampilkan data yaitu agar tidak sama seperti daftar yang sudah ada. Semisal kita memasukkan dengan data mobil dengan warna jika sudah, maka akan kembali ke menu admin. Dapat kita lihat inputan yang telah kita masukkan tadi sudah masuk ke dalam database yaitu daftar kendaraan. Selanjutnya kita keluar. Di sini karena kita sudah menginputkan exit, maka berarti kita sudah keluar dari akun admin. Selanjutnya kita coba masukkan dengan dari pengguna. Di sini dengan perbedaan yaitu di sini adalah menu admin dan kita melihat menu pengguna. Di sini dapat kita lihat daftar kendaraannya. Selanjutnya adalah daftar sewa yang telah dilakukan oleh penggunanya, hanya pengguna tadi. Selanjutnya kita misal tambah sewa. Kini di sini kita lihat kita memasukkan nomor dari daftar kendaraan. Misal kita memasukkan nomor 5 dengan durasi misal 2 hari. Nah, di sini sudah
Ketika muncul tekanan enter untuk kembali, maka data ini sudah dimasukkan ke dalam database. Misal kita lihat, dapat kita lihat yaitu tadi kita memasukkan data kendaraan nomor 5 yaitu RX7 dengan plat nomornya sendiri dan harganya, durasi serta total biayanya. Kita keluar. Misal kita login dengan akun yang tidak sesuai, maka akan muncul username atau password salah dan kembali ke menu login. Sekian penjelasan demo dari saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari tugas kali ini yaitu sistem penyewaan kendaraan dibuat dengan harapan mampu memenuhi dan memfasilitasi pelanggan agar lebih mudah dalam proses mencari informasi sewa rental sesuai kendaraan dan waktu yang diinginkan, dan memudahkan petugas dalam mengelola data pelanggan dan data transaksi penyewaan. Dalam sistem ini terdapat beberapa fitur yang dapat diakses, antara lain memasukkan data kendaraan, melihat data sewa, melihat data kendaraan, dan menyewa kendaraan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.